Halo semuanya. Kalian pernah nggak sih ngerasa waktu tuh cepet banget habis? Tapi pas diinget-inget, sebenarnya ngapain aja ya tadi? Bangun tidur, scroll TikTok, siang nongkrong, malam ngedrakor. Tiba-tiba saldo di rekening atau di dompet tinggal 10.000. Padahal masih awal bulan. Aku nggak bilang aktivitas-aktivitas itu salah ya. Kita semua butuh hiburan, butuh healing, butuh me time. Tapi pernah nggak kepikiran kalau ternyata banyak kebiasaan kita yang kelihatannya kayak normal-normal aja gitu. Itu sebenarnya nyedot uang pelan-pelan dan nggak ngasih value balik. Alias hobi yang menguras tapi nggak ngasih pemasukan. Nah, di episode kali ini aku pengen ajak kalian untuk refleksi bareng-bareng gitu ya. Kita bongkar satu persatu aktivitas yang sering banget digemari kita-kita orang Indonesia, tapi ternyata nggak produktif secara finansial. Dan mungkin tanpa sadar, itu jadi alasan kenapa gaji kita cepat habis, tabungan nggak nambah-nambah, dan impian kita jadi tertunda terus. Nah, pertama, kita bahas suatu kegiatan yang sebenarnya disukai banget sama banyak orang Indonesia. Dan mungkin kalian juga salah satunya ya. Dan kegiatan ini sederhana, murah, bisa dilakuin hampir di mana aja, yaitu rebahan sepanjang hari. Yes, rebahan. Aktivitas yang kelihatannya nggak berdosa, nggak merugikan orang lain. Bahkan sering banget kita pakai alasan kayak, istirahat dulu lah, capek. Fair enough ya sebenarnya, semua orang kan butuh istirahat. Tapi yuk kita coba refleksi bentar. Kapan rebahan itu jadi kebutuhan, dan kapan rebahan itu jadi kebiasaan? Soalnya ya, kalau udah kebiasaan, rebahan itu bisa menyeret kita ke arah yang jujur aja nggak produktif. Bukan cuma nggak menghasilkan uang, tapi juga bisa jadi merusak ritme hidup kita. Banyak orang yang merasa capek, tapi sebenarnya bukan karena kerja keras gitu. Tapi karena kebanyakan scroll sambil rebahan, atau main game sambil rebahan. Ini kondisi ketika kita kayak udah kejebak dalam siklus. Bangun siang, rebahan lagi, scroll medsos, atau main game, ngantuk, rebahan lagi, nanti baru bergerak kalau udah terpaksa. Harus makan atau harus mandi misalnya. Nah, kalau udah kayak gitu, waktu produktif kita tuh pelan-pelan kepotong, berkurang. Bukan sehari 2 hari aja, tapi bisa mingguan, bulanan bahkan. Dan ini bisa berdampak ke dompet kita juga ya. Kayak misalnya karena kelamaan rebahan dan nggak ngapa-ngapain, akhirnya kita jadi nggak mencari peluang, nggak upgrade skill, nggak ngembangin hobi jadi cuan. Terus muncul rasa iri melihat orang lain yang udah punya penghasilan dari hal-hal yang mereka suka. Padahal kuncinya bukan cuma di bakat ya, tapi di usaha kita untuk mencari celah produktif dari hobi yang sama. Bukan berarti rebahan itu haram, terlarang gitu ya. Istirahat itu penting. Tapi jangan sampai kebiasaan rebahan kita jadikan sebagai pembenaran untuk malas-malasan yang disalahpahami sebagai bentuk merawat atau memanjakan diri sendiri. Dan kalau mau jujur ya, banyak dari kita yang sebenarnya menunda-nunda tanggung jawab sambil bilang ke diri sendiri, istirahat dulu deh, gitu. Nah, kalau kalian merasa relate, ini bukan buat bikin kalian ngerasa bersalah ya, tapi untuk ngajak mikir aja gitu. Apa aku mau stuck di fase rebahan terus? Atau mau mulai mencari cara supaya hidupku lebih bernilai, lebih bermanfaat? Salah satu langkah kecilnya bisa sesimpel ini. Kalau kalian memang mau rebahan, coba sambil dengerin podcast yang bisa menambah wawasan misalnya. Atau nonton video edukatif, inspiratif, yang bisa nyulut ide, atau bahkan sambil cicil ide konten, atau desain, atau nulis, apapun lah bidang keahlian kalian. Sekecil apapun, itu udah lebih baik daripada cuma rebahan sambil mikir nanti aja deh produktifnya. Karena gini loh, waktu yang kita habiskan untuk rebahan itu nggak gratis kan? Biayanya adalah peluang yang kita lewatkan. Dan semakin lama kita nyaman di zona rebahan, makin mahal harga yang harus kita bayar nanti untuk mulai bergerak. Dan pelan-pelan aja, gak harus langsung jadi produktif banget setiap detik gitu. Yang penting adalah jangan terus-terusan lari dari tanggung jawab dan potensi diri dengan dalih capek atau istirahat healing gitu. Padahal sebenarnya cuman belum nemu alasan buat bangkit aja. Itu tadi tentang rebahan. Sekarang kita masuk ke kegiatan favorit orang Indonesia yang lainnya,
yaitu nonton drama, series, atau film berjam-jam. Apalagi sejak pandemi kemarin ya, kayaknya hampir semua orang pernah masuk fase ini. Satu episode kelar, lanjut lagi, dan tahu-tahu udah pagi. Aku paham banget kenapa ini bisa digemari. Karena nonton itu kan hiburan yang gampang diakses ya. Bisa dinikmati sendiri, dan benar-benar bisa jadi pelarian dari stres dan kenyataan gitu. Kadang kita butuh banget cerita-cerita yang seru, yang karakternya relatable sama kita, atau sekadar visual yang enak dilihat gitu ya untuk ngelepas penat. Dan itu sah-sah aja. Tapi masalahnya muncul ketika kegiatan nonton ini berubah dari hiburan jadi kebiasaan. Apalagi kalau nontonnya tanpa batas, tanpa rem, dan tanpa tujuan selain biar nggak bosen gitu ya. Kayak coba jujur deh, berapa kali kalian bilang, oke, 1 episode terakhir deh. Tapi ternyata nonton sampai 5 episode. Atau berapa kali kalian bilang, hari ini pengen santai dulu, terus malah maraton 1 season full, dan akhirnya kerjaan kalian numpuk karena ketunda. Nah, pola kayak gini tuh secara nggak langsung menggerogoti 2 hal penting dalam hidup kita, yaitu waktu dan uang. Dari sisi waktu, kita jadi kehilangan jam-jam emas untuk mengembangkan potensi. Jam belajar hilang, waktu untuk ngulik skill yang bisa cuan jadi kepotong. Dan yang lebih bahaya tuh, otak kita jadi nyaman banget sama pola konsumsi pasif. Kita terbiasa menyerap, tapi nggak kebiasaan mengolah. Terus kalau dari sisi keuangan ya, kegiatan ini tuh juga bisa menambah beban. Bayangin, langganan Netflix, Disney+, atau apapun platform streaming lainnya, ditambah lagi sama kuota internet yang boros karena nonton resolusi tinggi. Di atas kertas sih mungkin kelihatan receh ya. 20.000 di sini, 50.000 di sana. Tapi kalau di total dalam sebulan atau setahun, itu bisa jadi udah cukup untuk ikut kelas online, atau beli alat kerja, atau bahkan modal bisnis kecil-kecilan ya. Tapi bukan berarti kalian harus berhenti total dari nonton ya. Nggak gitu. Yang perlu dikaji ulang adalah, aku cuma konsumsi hiburan, atau bisa nggak ya bikin sesuatu dari sini? Misalnya, kalian suka banget nonton drama Korea, drakor. Nggak harus langsung bikin channel YouTube review, tapi bisa mulai dari nulis opini misalnya, atau bikin konten singkat di TikTok gitu. Atau belajar bahasa Korea dari situ, untuk menambah value, supaya memperluas kesempatan kerja gitu ya. Atau suka banget sama film-film sci-fi, science fiction. Coba mulai riset, pelan-pelan bikin konten edukasi soal teori-teori unik yang ada di film misalnya. Karena makin spesifik minat kalian, makin besar peluang kalian untuk dikenal. Banyak kan orang yang udah berhasil jadi reviewer, jadi komentator, atau bahkan influencer. Bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka konsisten mengubah hobi pasif jadi konten aktif. Jadi intinya tuh bukan soal jangan nonton, tapi jangan cuma nonton. Karena setiap jam yang kita habiskan untuk menikmati karya orang lain, itu juga bisa jadi pemantik untuk membangun karya kita sendiri. Toh lebih seru kan kalau misalkan nonton sesuatu sambil mikir, aku juga bisa nih bikin sesuatu dari sini, daripada cuma jadi menonton seumur hidup gitu. Lanjut, sekarang kita bahas topik yang agak sensitif, tapi relevan banget terutama buat anak-anak muda. Yaitu main game mobile berlebihan. Game-game kayak Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain, itu semua seru ya. Ngasih efek dopamin instan, dan bisa jadi pelarian dari stres sehari-hari. Kita semua pernah ya kecemplung di fase kayak gitu. Download game atau main game buat ngisi waktu luang, malah jadi kegiatan utama setiap hari. Login harian, push rank, sampai begadang buat event terbatas. Semua demi, skin, rank, atau cuman rasa puas sesaat gitu. Nah, ini yang perlu kita refleksikan bareng-bareng. Karena walaupun main game itu nggak salah, tapi kalau sudah berlebihan, ada konsekuensi yang real. Bukan cuman ke waktu, tapi juga ke dompet. Yang pertama, soal waktu. Banyak orang nggak sadar mereka menghabiskan 3-5 jam sehari. Cuman buat grinding, farming, atau push rank gitu ya. Bayangin kalau itu dikonversi ke waktu buat belajar skill baru, atau ngulik desain,
atau latihan public speaking, atau bahkan bikin konten dari hal-hal yang kita suka. Hasilnya pasti beda banget. Tapi karena game ngasih reward yang instan dan jelas, kita jadi lupa kalau waktu kita habis buat sesuatu yang sebenarnya nggak menambah nilai apa-apa ke kehidupan kita secara jangka panjang. Terus yang kedua, soal uang ya. Kita tahulah istilah-istilah kayak cuman top up dikit kok, tapi akhirnya totalnya jadi ratusan ribu, bahkan jutaan. Apalagi kalau tergoda sama item-item yang eksklusif, terus skin edisi terbatas. Uangnya jalan terus, tapi nggak ada returnnya. Bahkan kita nggak sadar kalau dikit-dikit top up itu udah setara sama harga ikut kursus digital marketing, atau langganan tools design, atau modal bikin side hustle kecil misalnya. Tapi gini, bukan berarti main game itu harus dihapus total dari kehidupan kita. Nggak sedikit kan yang berhasil mengubah hobi main game jadi sumber cuan. Misalnya jadi streamer atau content creator game, atau ikut turnamen dan masuk scene e-sports, atau bisa juga jadi joki akun, coach, atau desainer UI game gitu ya. Atau bahkan bangun komunitas fanbase yang bisa dimonetisasi lewat platform. Tapi jelas ya, semua itu butuh pola pikir yang produktif, bukan cuma skill main doang. Karena banyak dari kita yang jago main, tapi nggak pernah berpikir untuk mengkonversi skill itu jadi value yang bisa dijual. Jadi pertanyaannya sekarang bukan boleh nggak sih main game, tapi lebih ke aku cuman main buat pelarian atau punya arah untuk bikin hobi ini berkembang. Kalau kalian memang belum ngerasa ke arah sana, nggak apa-apa. Tapi coba mulai pikirin, kapan terakhir kali kalian dapat manfaat nyata dari main game, selain rank kalian naik atau skin makin banyak. Karena semakin sering kita kasih waktu dan uang ke sesuatu yang nggak memberikan timbal balik apapun, semakin jauh kita dari peluang untuk maju. Dan lama-kelamaan, kita bisa kalah bukan karena nggak berbakat ya, tapi karena kita sibuk mengejar reward digital, sementara orang lain sibuk bangun value nyata dari hasil yang sama. Next, sekarang kita bahas ke satu kebiasaan yang super relatable dan mungkin lagi kalian lakuin sekarang juga, sambil dengerin ini. Scroll media sosial tanpa tujuan. Kita semua tahu rasanya buka TikTok atau Instagram atau apapun media sosial lainnya, niat awalnya cuman mau cek notifikasi atau nonton 1-2 video gitu. Tapi tahu-tahu udah sejam lebih aja ke scroll. Dari niatnya cari hiburan ringan, malah nyasar ke hal-hal yang gak ada ujungnya. Dan ini banyak banget ya kejadian di kita, karena ya memang sih algoritma media sosial itu pinter banget bikin kita betah. Kontennya cepet, lucu, relate juga, atau bahkan kadang absurd tapi nagih gitu ya. Tapi disinilah masalahnya. Kalau kita scroll tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa niat untuk mencari insight atau ilmu atau inspirasi, akhirnya cuma jadi konsumsi yang pasif. Kita dapat stimulasi terus-terusan, tapi nggak ngasih output apa-apa. Otak terus-terusan dikasih dopamin, tapi nggak dapat ruang untuk berpikir, untuk mengolah, atau bahkan merasa bosan, yang mana sebenarnya penting juga buat kreativitas. Konsekuensinya adalah kita jadi gampang FOMO. Jadi mudah membandingkan hidup kita sendiri sama orang lain yang kelihatannya lebih sukses, atau lebih bahagia, atau lebih level up, lebih glow up. Padahal itu cuman highlight ya, belum tentu realita yang seutuhnya. Dan kalau kita nggak sadar, kita bisa terjebak dalam pola semakin insecure, semakin scroll, makin nggak produktif, makin insecure lagi. Ujung-ujungnya, kita nggak bakal kemana-mana. Dan dampak finansialnya bisa banyak ya. Kita bisa impulsif beli barang karena lihat konten review, atau konten haul, atau konten promo diskon, potongan, gitu-gitu ya. Bisa juga kita jadi menunda pekerjaan karena 5 menit lagi deh, yang ternyata jadinya 1 jam. Bahkan kita kehilangan waktu untuk belajar, untuk ngerjain side project, atau sekedar mikirin ide sumber penghasilan tambahan misalnya. Tapi ya, bukan berarti media sosial itu musuh kita. Medsos itu bisa banget jadi alat produktif kalau kita tahu cara memakainya. Misalnya, kalau kalian suka konten, coba perhatiin konten kayak apa sih yang sering banget muncul di FYP dan kenapa itu bisa viral.
Dari situ kalian bisa belajar bikin konten juga. Atau kalau kalian suka desain atau video misalnya, coba pelajari tren visual yang lagi rame. Kalian bisa jadi konten editor, template maker, atau bahkan freelancer gitu ya. Atau kalau kalian tertarik sama dunia bisnis, ada banyak konten soal jualan, branding, sampai investasi. Tinggal pilah, simpan, dan gali lebih dalam. Intinya, kalau kalian udah menghabiskan waktu sampai 2 jam scroll media sosial, dan gak dapat apa-apa selain ketawa-ketawa sesaat dan rasa capek, itu berarti kalian lagi jadi produk dari algoritma, bukan pengendali algoritma itu sendiri. Dan untuk refleksi yang bisa kalian tanyain ke diri sendiri setelah scroll dalam waktu yang lama adalah, aku dapat apa aja sih dari semua video yang aku tonton barusan ini? Ada nggak satu hal aja yang bisa aku terapin? Atau minimal aku ingat? Kalau jawabannya enggak, ya mungkin udah saatnya kalian mulai pilah-pilah konten ya. Bukan cuman pasrah jadi konsumen yang pasif. Karena media sosial itu kayak pisau. Bisa jadi alat potong, tapi bisa juga bikin luka. Tergantung siapa yang pegang dan buat apa digunainnya. Terus kita lanjut lagi ya, ngomongin kegiatan yang udah bisa dibilang kayak budaya ya, yaitu ngobrolin gosip selebriti atau tetangga. Entah itu di tongkrongan, di warung kopi, atau di grup WhatsApp keluarga. Topiknya tuh bisa dari si artis A cerai kenapa, sampai kayak, itu tetangga kita kok tiba-tiba bisa beli mobil baru ya. Sebenarnya nggak salah sih buat tahu info-info kayak gitu. Kita kan manusia yang memang makhluk sosial, dan kita butuh cerita untuk diobrolin. Tapi masalahnya muncul ketika obrolan kayak gini jadi kebiasaan harian, dan nggak cuma nyedot waktu aja, tapi juga energi, fokus, bahkan kadang bikin mental kita jadi nggak sehat gitu ya. Kenapa? Karena gosip itu biasanya bukan cuma sekedar update. Seringkali dibumbui sama opini, asumsi, atau bahkan tuduhan yang nggak berdasar. Apalagi kalau kita udah mulai masuk ke ranah kayak, jangan-jangan dia dapat duit dari cara yang nggak benar. Atau kayaknya pasangan artis itu settingan deh buat naikin engagement. Atau kayak soal perselingkuhan nih yang rame banget biasanya di media sosial gitu ya. Nah, kalau kita perhatiin, kegiatan ini nggak menambah skill kita, nggak meningkatkan wawasan, nggak membantu kita bertumbuh, berkembang secara finansial ataupun karir gitu ya. Dan yang paling bahaya, gosipin orang lain ini bisa menumbuhkan kebiasaan suka ngurusin hidup orang lain daripada ngurusin diri sendiri gitu. Dan konsekuensi finansialnya, ketika waktu dan energi kita habis untuk mantengin dunia orang lain, kita kehilangan waktu untuk mikirin potensi diri kita sendiri. Bahkan kita bisa jadi gampang overthinking, ngerasa ketinggalan, atau malah ngerasa nggak cukup ya, karena ngebandingin sama pencapaian orang lain. Padahal itu semua belum tentu real dan atau relevan buat kita. Tapi lucunya, kegiatan suka gosip ini sebenarnya masih bisa banget kita jadikan cuan, kalau kita ubah pendekatannya. Contoh, misalnya kalian suka gosipin seleb, coba bikin konten yang membahas tuntas soal dunia entertainment, tapi dengan sudut pandang yang fun dan informatif, bukan yang nyinyir atau yang negatif mulu. Misalnya soal gaya hidupnya yang positif dan inspiratif, atau kalau misalkan isunya negatif, lebih ke bahas hikmah atau pelajaran apa yang bisa diambil dari situ. Atau kalau kalian tertarik sama kehidupan sosial masyarakat, nah bisa juga belajar jurnalisme, bikin blog, atau jadi content creator yang bahas dinamika sosial dengan sudut pandang yang kritis dan menghibur gitu ya. Bahkan kalau kalian memang suka ngulik kehidupan orang, kalian bisa belajar jadi storyteller, atau scriptwriter, atau bikin konten podcast, analisis karakter tokoh publik misalnya. Jadi bukannya gosip itu buruk, tapi kalau terus-terusan jadi konsumsi yang pasif, sekali lagi, tanpa arah, tanpa disaring, ya akhirnya jadi kebiasaan yang nggak membangun apa-apa gitu untuk kehidupan diri sendiri. Coba refleksiin, apa sih yang aku dapat setelah 30 menit ngobrolin hidup orang ini? Ada nggak hal baru yang bisa aku terapin ke hidupku sendiri? Kalau jawabannya nggak ada, mungkin itu sinyal bahwa ini udah waktunya kalian putar arah. Pelan-pelan aja, nggak usah ekstrim. Mulai dari saring topik, perbanyak obrolin ide, bukan orang. Karena ya,
Ngobrolin orang itu murah, tapi ngobrolin ide itu mahal. Dan itu bisa jadi investasi jangka panjang buat hidup kalian. Nah, lanjut lagi ya. Hobi atau aktivitas lain yang banyak digemari sama kita, orang Indonesia, yaitu nongkrong. Siapa sih yang gak suka? Anak muda, orang tua, hampir semua dari kita demen banget ngumpul sama teman-teman. Apalagi kalau di Indonesia tuh, nongkrong udah kayak bagian dari budaya. Bisa di warung kopi, bisa di kafe yang estetik, yang viral, atau sekedar di teras rumah temen aja gitu. Dan sebenarnya nggak salah. Nongkrong itu bisa jadi cara kita ngelepas penat, tahu ketawa, ngobrol santai, jaga silaturahmi gitu kan. Tapi ya yang jadi masalah itu kalau nongkrongnya udah nggak sehat untuk dompet kita. Nah, coba deh kita refleksi bareng-bareng sedikit. Seberapa sering kalian nongkrong dalam seminggu? 2 kali? 3 kali? Atau setiap hari? Terus sekali nongkrong kalian keluarin duit berapa? 30.000 atau 50.000? Bahkan ada yang sampai 100.000 ya, cuman buat ngopi cantik di tempat yang instagramable gitu. Kalau dijumlahin dalam sebulan, itu udah bisa bayar 1 cicilan motor, atau bahkan buat menabung dana darurat. Nah, di sini letak jebakannya. Nongkrong yang awalnya buat refreshing bisa jadi pengurasan waktu, tenaga, dan tentunya uang. Apalagi kalau setiap nongkrong gak ada tujuannya selain update gosip, ngerumpi yang gak penting, atau sekedar ngisi waktu kosong karena lagi gabut. Akhirnya bukan cuma kantong yang kering, tapi juga waktu produktif kalian jadi terbuang. Padahal dengan sedikit geser cara pandang, nongkrong itu bisa banget jadi aktivitas yang produktif, bahkan bisa berpotensi cuan. Misalnya, nongkrong bareng teman-teman yang punya visi atau mimpi yang sama. Terus bahas ide bisnis kecil-kecilan gitu. Dari yang ngobrol santai bisa jadi cikal bakal usaha bareng. Atau kalian bisa bikin kopi darat, kopdar produktif bareng temen yang kerja freelance juga. Bisa saling tukar insight, bantu bikin portofolio bareng, atau sekedar coworking tipis-tipis gitu di kafe. Bahkan kalau kalian memang enjoy di dunia media sosial, nongkrong bisa jadi konten. Misalnya, food review bareng, atau vlog tempat hidden gem, atau diskusi ringan yang bisa dijadiin podcast. Bukan berarti setiap nongkrong harus ada tujuan besar ya. Tapi coba pikirin juga kayak, apakah aku dapat value dari nongkrong-nongkrong ini? Kalau setiap minggu nongkrong terus dan dompet makin tipis, apakah itu worth it? Karena kadang yang bikin kita susah nabung atau susah untuk memulai sesuatu yang produktif itu bukan karena kita nggak punya waktu atau uang, tapi karena waktu dan uangnya kebanyakan bocor di tempat-tempat yang nggak kita sadari. Jadi bukan benar-benar stop nongkrong, tapi bikin nongkrong kita jadi lebih bermakna. Mau itu bermakna untuk diri sendiri kah, buat hubungan sosial kah, atau bahkan untuk masa depan finansial kita. Next, hobi lainnya yang sebenarnya agak sensitif, tapi masih cukup relevan buat banyak dari kita, yaitu ngikutin tren gaya hidup konsumtif. Kalian pernah nggak sih ngerasa kudet gitu kalau nggak nyobain skincare viral di media sosial? Atau kayak buru-buru check out outfit yang katanya harus punya di tahun 2025 ini, biar nggak ketinggalan gaya gitu. Atau ikutan nyobain gaya hidup ala influencer yang ternyata butuh budget lumayan. Dari outfit, skincare, sampai minumannya yang kudu estetik. Gak ada yang salah sama semua update tren ini. Kita hidup di era serba visual, serba cepat, serba FOMO. Dan jadi manusia yang pengen tampil keren, wangi, glowing, atau kekinian, itu semua sah-sah aja. Tapi yang sering kejadian tuh, kita memaksakan diri untuk ngikutin gaya hidup yang sebenarnya nggak nyambung sama isi rekening kita. Dan sayangnya itu nggak sekali 2 kali gitu ya. Setiap bulan ada tren terbaru. Setiap bulan juga muncul godaan baru untuk ngeluarin uang demi eksis. Masalahnya, gaya hidup kayak gini tuh jarang banget ada ujungnya kan. Beli barang A, muncul barang B yang lebih hype lagi. Yang capek bukan cuma mental, tapi juga dompet. Dan ini bisa ngasih efek domino ke finansial kita. Kayak misalnya,
kalian jadi makin sering impulsive spending. Beli bukan karena butuh, tapi karena semua orang udah pada beli. Terus juga tabungan makin tipis karena gaji habis buat update penampilan. Sampai akhirnya nunda investasi atau dana darurat demi beli serum baru atau fashion item baru. Tapi sebenarnya sih, tren gaya hidup itu nggak harus kita hindari secara total. Yang penting adalah cara kita mengikutinya. Kalau kalian memang suka sama dunia skincare, atau fashion, atau lifestyle kekinian, kenapa nggak kalian coba ubah jadi sumber cuan juga? Contoh, jadi reviewer jujur di TikTok atau Instagram. Mulai aja dari barang-barang yang udah kalian punya gitu. Banyak banget micro-influencer yang justru tumbuh dari kontennya yang relatable kan? Atau kalian bisa jadi dropshipper atau reseller dari barang-barang yang sering kalian beli. Kalian paham mana yang bagus, mana yang zonk, dan itu bisa jadi value jual. Atau kalau kalian jago styling atau mix and match outfit, bisa banget bikin konten OOTD yang akhirnya dilirik sama brand. Intinya adalah, jangan cuma jadi konsumen dari tren. Coba juga untuk mulai jadi pemain. Karena kalau terus-terusan jadi konsumen pasif, yang ikut-ikutan tren tapi nggak dapat apa-apa, lama-lama ya keuangan kalian yang dikuras. Tapi kalau kalian mulai switch mindset, aku suka ini nih, gimana caranya biar bisa jadi aset? Itu bakal pelan-pelan bisa bantu kalian keluar dari siklus gaya hidup yang cuman kelihatan keren doang, tapi nggak ada manfaatnya untuk masa depan. Jadi konklusinya adalah hobi itu nggak salah sama sekali. Tapi kalau setiap hari kalian ngejalanin hobi yang bikin uang keluar terus, tanpa mikir cara biar ada yang masuk juga, ya maka jangan kaget kalau dompet kalian makin tipis dan tujuan finansial kalian makin jauh. Yuk pelan-pelan ubah cara kita ngejalanin hobi, supaya bukan cuma seru, tapi juga cuan-able. Oke ya, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.